Pakan alternatif merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan ternak entok. Kali ini, saya akan membagikan 4 jenis tanaman hijauan yang bagus untuk entok karena memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Simak terus videonya ya. Yang pertama adalah tanaman daun pepaya. Daun pepaya ini sangat bagus untuk entok karena mengandung kadar protein kasar sebanyak 20%. Ya, ini sangat bagus untuk entok ya, untuk entok dewasa maupun entok anak-anak. Khasiat daun pepaya ini bisa memperlancar pencernaan, kemudian menambah berat badan entok, tapi dengan kadar pemberian yang cukup ya, karena entok membutuhkan pakan asupan yang seimbang, jadi tidak hanya daun pepaya saja. Berikutnya, hijauan yang cukup bagus untuk diberikan kepada entok adalah daun ketela. Daun ketela ini memiliki kadar protein kasar sebanyak 20,5%. Ini tapi dalam pemberian daun pepaya ini harus hati-hati karena daun pepaya ini mengandung asam sianida yang cukup tinggi, sehingga dalam proses pemberian daun pepaya ini harus betul-betul hati-hati ya, kadar seimbang, kalau bisa ya dilayukan terlebih dahulu sehingga aman untuk entok. Dan kemudian pakan entok ini harus dicampur dengan menu yang lain. Selanjutnya yang bagus untuk entok adalah daun indigo vera. Indigo vera ini memiliki kadar protein yang cukup tinggi, sekitar 27-31%. Ini sangat bagus untuk entok dan cocok untuk indukan ya. Daun indigo vera ini merupakan tanaman budidaya yang bisa ditanam di lahan atau pekarangan kosong yang mudah tumbuh ya. Indigo vera ini untuk tanam pertama kali, kemudian bisa dipanen setelah umur 8 bulan. Nah, setelah umur 8 bulan kemudian bisa dipotong. Nah, setelah dipotong kemudian bisa dipanen lagi sekitar 2 bulan. Selanjutnya yang bagus untuk entok adalah rumput odot. Rumput odot ini memiliki kadar protein kasar sebanyak 14% lebih ya. Ini tanamannya sangat bagus untuk entok dengan diberikan dengan cara dicacah dulu yang halus. Tekstur rumput odot ini cukup lembut dan tidak berbulu. Berbeda dengan rumput pakcong ya yang banyak bulunya. Sehingga untuk rumput odot ini aman untuk entok begitu. Nah, ini sangat bagus untuk menunjang pertumbuhan entok baik yang usia remaja maupun yang dewasa. Ini sangat mudah tumbuh di lahan pekarangan. Silahkan teman-teman yang mau budidaya rumput odot dan indigo vera, kalau mempunyai lahan yang cukup luang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman indigo vera maupun tanaman odot. Nah, kami sarankan agar teman-teman itu juga mempunyai bank pakan ya untuk entok, karena entok juga mempunyai naluri untuk memakan segalanya. Jadi entok itu merupakan hewan omnivora, pemakan segala ya. Jadi dedak ya mau, nasi akeng mau, dedaunan juga mau, asal pemberian komposisi pakan itu seimbang, tidak boleh hanya hijauan terus, karena kalau kelebihan hijauan juga bisa mencret begitu. Nah, komposisi makan yang seimbang ini menjadi kunci karena terkadang kita terlalu mengandalkan pakan alternatif tapi lupa bahwa entok itu juga butuh asupan makan yang seimbang seperti katul, kemudian nasi akeng begitu, kemudian kadar protein hewani seperti keong atau ikan rucah atau tepung ikan. Pokoknya saya menyarankan agar pemberian pakan entok tetap seimbang. Nah, keberadaan pakan alternatif hijauan ini sifatnya hanya penunjang saja, jadi tidak boleh hanya kemudian diberikan pakan hijauan saja, karena kalau pakan hijauan itu terlalu berlebih maka bisa berakibat pencerahannya akan terganggu, bisa mencret atau bisa kemudian sakit dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada tanaman yang bagus juga untuk entok, diantaranya adalah enceng gondok, kemudian kangkung. Tapi kangkung ini memiliki serat kasar yang cukup tinggi ya, 23,34%. Sehingga dalam pemberian kangkung kalau berlebih ini bisa berakibat kurang baik ya. Karena entok ini pencernaan tidak bisa mencerna kasar, jadi
sebaik mungkin kadar serat kasar ini serendah mungkin begitu, sehingga pencernaan entok tidak terganggu. Kemudian ada juga daun kelor ya, daun kelor ini juga mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang cukup tinggi sehingga baik untuk kekebalan tubuh entok. Nah, komposisi-komposisi makan alternatif hijauan ini bisa teman-teman terapkan di kandang teman-teman, tentu dengan sekali lagi dengan komposisi yang seimbang. Karena kalau komposisinya tidak seimbang bisa berakibat kurang baik bagi kesehatan entok. Itu ya sementara tips dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, tekan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih.